Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul analisis dan simulasi sistem antrian kendaraan di SPBU. Kelompok ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sebagai dokumentasi dan Cikal sebagai pembuat program dan Malvin sebagai pembuat laporan. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluannya. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU merupakan fasilitas umum penting yang sering menghadapi masalah antrian yang panjang. Antrian ini bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidaknyamanan, pemborosan bahan bakar dan waktu, dan bahkan bisa sampai menghilangkan pelanggan karena memilih SPBU lain. Efisiensi pelayanan SPBU ini bergantung pada 3 faktor, yaitu laju kedatangan kendaraan, dan kedua, kecepatan pelayanan atau pengisian BBM, dan yang terakhir yaitu jumlah pompa atau server yang tersedia. Untuk rumusan masalah, di sini kita akan mengulik bagaimana yang pertama yaitu bagaimana cara memodelkan sistem antrian SPBU yang dinamis. Terus yang kedua, bagaimana sistem jika dilihat dari waktu tunggu dan waktu total pelanggan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana dampak jika jenis kendaraan dan jumlah pompa yang berubah-ubah. Dan tujuan laporan ini adalah yaitu membangun model simulasi sistem SPBU. Yang kedua yaitu menjalankan simulasi untuk menghasilkan data kinerja sistem berdasarkan parameter input yang ditentukan pengguna. Dan yang ketiga yaitu menganalisis hasil simulasi terutama pada rata-rata waktu tunggu per jenis kendaraan dan juga rata-rata waktu total yang dihabiskan di setiap server, serta memberikan saran praktis untuk efisiensi pelayanan SPBU. Kemudian di sini bab 2 yaitu deskripsi sistem antrian. Jadi saya jelaskan secara singkat, yaitu sistem kami berbasis model MMC yang dimodifikasi, yaitu komponennya sebagai berikut. Populasi kendaraan dianggap tak terbatas dengan proporsi 60 untuk motor dan 40% untuk mobil. Setelah itu laju kedatangan mengikuti distribusi Poisson yang dibagi 3 fase, yaitu jam 0 sampai 2 yaitu jam kondisi normal, jam 2 sampai 5 yaitu jam sibuk, dan jam 5 sampai selesai yaitu mulai menurun. 3 yaitu waktu pelayanan. Waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Mobil dan motor memiliki kecepatan pelayanan yang berbeda. Terus jumlah pompa bersifat dinamis. Bisa berubah setelah jam keempat simulasi, misalnya dari 2 hingga 3 pompa. Terus yaitu kedisiplinan. Disiplin antrian yang digunakan adalah first come first serve, dan kapasitas antrian dianggap tak terbatas. Terus simulasi dan penjelasan kode. Di simulasi dan penjelasan kode ini kami menggunakan 3 Python. Kami menggunakan bahasa Python dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu inisialisasi dan input. Di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan input berupa durasi jam simulasi, terus ada nilai untuk jam 0 sampai 2 atau 2 sampai 5 dan 5 sampai akhir. Terus ada nilai motor dan mobil, dan juga jumlah pompa awal dan jumlah pompa setelah jam keempat. Yang keduanya yaitu proses inti dari simulasi ini. Proses ini mensimulasikan kejadian demi kejadian dari waktu ke waktu. Yang pertama yaitu membangkitkan waktu kedatangan. Setiap waktu kedatangan ditentukan jenisnya secara acak, yaitu motor atau mobil. Terus waktu pelayanan dihitung sesuai jenisnya, apakah itu motor atau mobil. Terus yang ketiga yaitu mencari
pompa yang kosong paling cepat dalam proses keadaan tersebut. Terus ketiga yaitu pengolahan input dan output. Data dikumpulkan dan disimpan dalam file Excel berisi seluruh detail kendaraan. Dan setelah itu disimpan dalam 2 grafik, yaitu pertama grafik perbandingan waktu tunggu motor versus mobil, 2 grafik performa masing-masing server atau pompa. Terus di sini ada bab 4 berisi tentang analisis dan kesimpulan. Di sini analisis hasil simulasinya. Yang pertama dari waktu tunggu motor versus mobil. Dari grafik yang dihasilkan terlihat bahwa mobil cenderung menunggu lebih lama dibanding motor. Ini disebabkan oleh waktu pelayanan mobil lebih lama, sehingga menghambat aliran antrian. Terus yang kedua yaitu analisis beban server atau pompa. Di sini kami menghitung rata-rata waktu total di tiap server. Server yang baru aktif setelah jam keempat memiliki beban kerja yang lebih ringan, karena muncul saat antrian sudah agak terurai. Ini membuktikan bahwa penambahan pompa di waktu yang tepat sangat efektif dalam mengurangi waktu tunggu. Terus yang ketiga yaitu skenario what if. Bagaimana jika? Model ini bisa digunakan untuk mencoba berbagai aksesoris seperti bagaimana jika jam sibuk lebih padat, atau bagaimana jika tidak ada penambahan pompa, atau bagaimana dampaknya jika pelayanan mobil dipercepat 10%. Kesimpulan yang kami tarik dari sini yaitu model simulasi ini berhasil menggambarkan situasi SPBU secara dinamis dan realistis. Dengan menggunakan data hasil simulasi, kita bisa melihat performa sistem secara detail. Kita bisa melihat perbedaan pengalaman antara motor dan mobil, dan juga efektivitas energi. Dan juga efektivitas strategi operasional SPBU. Terus berdasarkan hasil simulasi ini, kami bisa menyarankan yaitu 1. Tambah pompa lebih awal saat jam sibuk. Terus yang kedua yaitu sediakan pompa khusus untuk mobil jika itu memungkinkan. Terus yang ketiga latih petugas SPBU agar pelayanannya lebih cepat dan juga efisien. Terus di sini kita bisa menggunakan model ini sebagai alat bantu pengambilan keputusan secara berkala. Dan yang kelima yaitu codingan. Di sini codingannya bisa langsung kita buka saja di Visual Studio Code seperti ini. Nah, dalam codingan ini berisi yaitu library. Kita menggunakan 3 library. Terus yang pertama-tama kita membuat ini codingan untuk inputan. Jadi di sini pengguna akan menginput seperti jumlah jam simulasi, seperti kendaraan per jam untuk jam sekian, sekian dan sekian. Terus motor, mobil, jumlah pompa awal dan jumlah pompa setelah jam keempat. Terus di sini yang kedua kita mengkodingkan simulasi kedatangan. Di sini simulasi kedatangan codingannya sebagai berikut. Terus yang ketiga ada simulasi pelayanan. Terus yang terakhir ada hasil akhir. Setelah hasil akhir keluar, maka data tersebut akan otomatis tersimpan ke dalam Excel dan juga akan menampilkan 2 grafik. Oke, di sini kita akan coba menjalankan aplikasinya. Jadi pertama-tama itu kita akan disuruh menginput jumlah jam simulasi, misalnya kita membuat 8 jam. Terus
kendaraannya untuk di jam 0 sampai 2 kita bikin 4. Misalnya di situ ada. Terus yang kedua yaitu kendaraan untuk jam 2 sampai jam 5 kita bikin 5. Terus untuk jam 5 sampai jam akhir kita buat 8. Terus di sini ada input untuk masukkan motor per jamnya, kita buat misalnya 6. Terus mobilnya di sini 11. Jumlah pompa awal dan juga jumlah pompa setelah jam keempat. Setelah itu akan otomatis tersimpan ke Excel, juga akan mendownload grafik. Terus di sini saya sudah punya contoh untuk data Excel-nya dan juga grafiknya, akan memunculkan data. Nah, terus di sini ada contoh grafiknya seperti ini. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.